Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pada hari ini dimulai, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum mengenal lebih jauh masuknya Islam ke Indonesia, kalian harus tahu lebih dulu tentang 4 teori masuk Islam di Indonesia. Ada 4 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori India atau Buddha. Teori India atau Buddha yang dicetuskan oleh Sucipto Wirjoyosuparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari negara India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar dari India itu atau dari darat datang melalui Selat Malaka dan menjalani kontak dengan orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melanjutkan Kesultanan Samudra Pasar sebagai wilayah Islam pertama. Jadi orang Gujarat datang ke Indonesia itu untuk berdagang dan melakukan hubungan kontak atau istilahnya itu menikah dengan orang asli Indonesia lalu mengislamkan mereka orang Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Yang kedua adalah teori Makkah, Arab atau Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar pada abad ke-7 Masehi. Menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menunjukkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai darat Sumatera pada 625 Masehi di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya. Itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaja di Ningrat. Salah satu contoh adalah seni kaligrafi yang tepat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula wilayah Tagut di Bengkulu dan Tambui di Sumatera Barat yang merupakan yang serupa dengan ritual setiap tanggal 10 Muharram. Tagut dan Tambui itu semacam festival yang diadakan 10 Muharram oleh masyarakat Bengkulu. Itu merupakan festival yang memperingati perang Karbala dulu. Di sana ajarannya melakukan seperti musik tradisional dan pertunjukan ya semacam adat istiadat
kerajaan Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari Khalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusat para pendakwah muslim dari Cina. Bukti bahwa teori Cina ini adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Teori ini juga pernah ada teori ini dipercayai oleh orang Indonesia. Salah satu contohnya di rumah saya itu ada yang namanya pelabuhan Laksamana Cinggu di daerah Bukit, Jawa Timur. Kau kira-kira tahu? Sampai yang kira-kira enggak? Anda yang kira-kira. Di rumah saya itu pernah katanya di pelabuhan di rumah saya itu dulu pernah kapal Laksamana Cinggu itu singgah di pelabuhan Bukit, Jawa Timur. Makanya dinamakan pelabuhan Laksamana Cinggu. Di sini kan juga ada di Jember namanya Masjid Cinggu. Nah, sesudah teori yang keempat ini catat. Nanti saya tanyakan kembali. Sekarang kita masuk ke sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Islam diperkirakan masuk ke tanah Jawa pada abad ke-11 Masehi. Salah satu bukti pengaruh Islam telah masuk di Jawa Timur pada abad ke-11 adalah ditemukannya makam Islam di Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun yang menunjuk pada tahun 1475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kemudian pada sekitar abad ke-14 di bawah telah diperlihatkan bukti mengenai kuatnya peranan masyarakat muslim, yaitu dengan hadirnya makam-makam kuno berangkat tahun 1368 Masehi di Troyo dengan dekat pusat kerajaan Majapahit, dan juga perkembangan Islam di Jawa Timur tidak dapat dipisahkan. Yang paling kuat itu penyebaran Islam di daerah Jawa adalah tokoh besar Islam di Jawa itu yang disebut Wali Songo. Ada yang tahu siapa saja nama tokoh besar Islam atau Wali Songo? Silakan. Ya, satu adalah Sunan Ampel. Yang bernama asli ya betul Raden Rahmat. Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 di Jakarta, Kamboja. Sunan Ampel memulai dakwah dengan membangun pesantren di Ampel, desa sekitar kota Surabaya, di mana ada pengikutnya yang bahkan juga menjadi wali songo, yakni Sunan Derajat, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Ampel memiliki murid-murid yaitu Sunan Derajat, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Yang kedua
Sunan Bonang? Ya, kamu. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Magnum Ibrahim. Beliau adalah keturunan langsung dari Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1465. Yang atas sudah dicatat, kalau sudah saya hapus. Yang ketiga adalah Sunan Derajat. Nama Sunan Derajat adalah Raden Sulawesi. Sunan Derajat juga merupakan murid langsung dari Sunan Ampel. Yang kedua, yang keempat, Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus adalah Ja'far Syadi. Ja'far Syadi. Beliau merupakan keturunan langsung ke-24 dari Nabi Muhammad sekaligus putra dari Sunan Gunung lahir sekitar 1500-an Masehi. Sunan Kudus bukanlah asli kelahiran Kudus, ya. Dia lahir di Al-Qudus, Palestina, dan kemudian hijrah dengan kakek dan kerabatnya ke tanah Jawa. Yang kelima, Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Batu atau Ain Jami. Ia merupakan keturunan dari Paman Ishak, lahir di Lambangan tahun 1402 Masehi. Sunan Giri juga merupakan salah satu murid dari Sunan Ampel. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid. Lahir di Tuban tahun 1450 Masehi, putra dari Raden Ahmad Saburi dan Dewi Nawangaru. Yang ketujuh, Sunan Muria. Nama dari Sunan Muria adalah Raden Syahid. Yang kedelapan adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Dia lahir tahun 1448 Masehi. Ini yang ke-9, Sunan Maulana.
besar di Pulau Jawa ini, tokoh-tokoh Islam terutama yang 9 ini, kalian sudah dulu. Ada yang pernah ke Wali Songo sebelumnya untuk berziarah? Saya itu pernah, alhamdulillah. Sekarang penyebaran Islam oleh tokoh-tokoh Islam seperti Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Bagaimana sih mereka menyebarkan Islam di Pulau Jawa? Ini sudah tidak ya. Kita ambil contoh Sunan Kalijaga. Ada yang tahu cara penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga mempelajari apa yang masyarakat suka, apa yang mereka suka, seperti nontonan, kebudayaan. Sunan Kalijaga itu mempelajarinya. Nah, kebetulan masyarakat di sekitar sana suka menonton wayang kulit. Nah, di situ Sunan Kalijaga itu berpikir, bagaimana kalau tiket untuk masuk menonton wayang kulit diganti menjadi syahadat. Nah, siapa saja orang yang mau masuk Islam, orang yang mau menonton wayang kulit harus membaca syahadat terlebih dahulu. Itu caranya Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dan menggunakan Islam lewat kebudayaan, lewat kesukaan mereka. Dan ceritanya itu juga harus bersatu tahu dengan ajaran-ajaran Islam. Makanya sangat dekat caranya Sunan Kalijaga ini menyebarkan Islam atau berdakwah kepada masyarakat di sana. Yang kedua, Sunan Bonang. Sunan Bonang juga sama. Dia mempelajari apa yang masyarakat suka. Makanya dia selalu memainkan bonang seperti gamelan bonang. Masyarakat yang mau menonton permainan bonang atau gamelan itu harus membaca syahadat dulu, masuk Islam, terus pelan-pelan dibimbing agar lebih kuat keislamannya. Itu begitu pengertian. Jadi seperti itu penyebaran Islam di Indonesia. Masih banyak yang belum saya jelaskan, tapi dengan ini sebagian semoga kalian paham. Ada yang tidak paham silakan tanyakan. Kalau tidak ada, karena sudah waktunya habis, saya mohon maaf. Jangan lupa pelajari lagi, dibaca lagi bukunya. Saya kira sudah cukup. Oh ya, kalau ada yang tidak paham, silakan tanya saja ke kontak saya, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu kalian. Sebelum pelajari ditutup, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa dimudahkan. Berdoa